Gimana sih caranya buat maksimalin supaya orang itu mau beli barang kamu tanpa perlu kamu harus perang harga? Nah, salah satu caranya adalah dengan bikin konten marketing. Dan kalau kita lagi bahas Shopee nih, sebenarnya efektif nggak sih atau gimana sih caranya bikin konten di Shopee video yang bisa menjual? Penasaran gimana caranya? Nah, sekarang gini, kalau teman-teman buka nih di Shopee video gitu ya, teman-teman pasti ngelihat sekarang tuh cukup banyak konten kreator, cukup banyak afiliator yang sekarang tuh cukup kencang banget, cukup membahas tentang ya ini segala jenis perkontenan ini. Dan kalau ditanya apakah ini bagus atau enggak, sebenarnya penjualannya yang gue tahu juga tinggi-tinggi. Artinya ya Shopee video ini ternyata menghasilkan. Meskipun jujur, gue termasuk orang yang dulunya kayaknya ini gak akan jalan deh gitu loh, tapi ternyata ngasilin juga gitu. Nah, terus konten-konten kayak gimana sih yang bagus buat di Shopee video? Nah, sebenarnya ketika bikin konten, yang teman-teman perlu perhatiin, itu tuh ada beberapa macam. Ada beberapa teknik, ada beberapa macam. Gitu ya. Maksudnya macam tekniknya itu gimana? Ya, yang namanya konten, sebenarnya basic konten sosial media, itu tuh bakal bagus, kan tergantung tujuannya. Kalau kayak di Shopee itu sekarang kan Shopee video ya khususnya. Ini kan platform yang dibikin memang buat jualan. Jadi patokan yang mereka lihat itu adalah berapa banyak penjualannya, gitu ya. Bahkan di setiap platform itu ada yang namanya GPM atau gross per mile. Berapa GMV yang dihasilkan per 1000 view. Semakin itu efektif, itu semakin bagus. Jadi Shopee video ini beda nih sama teman-teman kayak bikin konten di Instagram, di TikTok biasa, di mana yang dilihat adalah engagement. Bedanya apa engagement sama GPM? Kalau engagement tuh gini, yang dipentingkan adalah like-nya, view-nya, orang nonton berapa banyak, itu bakal terus di-boost. Karena algoritmanya dari sosial media pengen orang tuh di sosmednya terus. Nah, beda sama Shopee video. Kalau Shopee video, dia nggak apa-apa orang nggak lama-lama, yang penting belanja. Kan namanya juga platform marketplace. Makanya di sini ada poin yang namanya GPM atau GMV per month. Berapa penjualan dihasilkan per 1000 view. Nah, buat kita ngeliat bikin konten yang bagus kayak gimana, nah sebenarnya ada dua cara. Cara pertama adalah dengan kita lihat dari customer journey-nya. Customer journey orang, itu perjalanan orang buat beli, itu biasanya mereka lagi nge-scroll, mereka lihat, ya kan nonton, lihat, tertarik nih, nanti mereka add to cart, gitu kan, udah add to cart, check out, beli, bayar. Simpelnya kayak gitu. Nah, di sini ada poin-poin penting. Pertama, orang nggak mungkin beli kalau misalnya cuma bener-bener lihat lewat. Nah, artinya yang pertama adalah gimana caranya supaya video kita ditonton dulu nih. Tontonnya apakah harus panjang? Maksudnya nggak juga, tapi cukup buat beli. Nah, kalau dari lihat nih sekarang ini kayak kurang lebih mungkin video kayak 15 ya sampai 60 detik lah maksimal. Kelamaan juga enggak, karena video kan goalnya bukan kayak TikTok ya. Jadi 15, 30 detik, 40 detik malah itu mungkin lebih ideal gitu ya, lebih optimal. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa dapat perhatian segitu. Buat dapat perhatian segitu gimana? Berarti yang perlu diperhatikan adalah perhatikan hook video bagian pertama. Menarik nggak? Bikin penasaran nggak? Karena hook ini banyak nih. Ada yang bahas masalah, ada juga yang bahkan sekarang tuh ada teknik yang namanya hook sama CTA digabung. Jadi kayak misalnya nih buat emak-emak nih biasanya main. Jun, kalau kalian nggak ambil ini baju sekarang juga nih, ini baju nggak akan ada lagi. Apalagi ini murah banget dan gue yakin ini lebih bagus daripada semua baju kalian ada di rumah. Oh, misalnya kayak gitu itu kan pendek satu kalimat di depan sekaligus langsung ngajak buat beli, gitu ya. Jadi tekniknya adalah kayak gitu. Jadi kita harus dapetin perhatian. Gitu. Itu adalah perbaikan hooknya. Nah, setelah itu teman-teman perlu bikin si orang itu kayak mau stay lebih lama, buat ngasih lihat kelebihannya. Dan gimana caranya? Caranya sebenarnya simpel. Setiap item, setiap barang yang ada yang teman-teman lagi review, ya, atau teman-teman mau jual di produknya, teman-teman coba lihat ada 4 atau 5 kelebihannya. Biasanya ini kalau anak-anak affiliate tuh jago banget buat ngelakuin ini. Jadi kayak mereka bisa ngeliat, oh ini kayaknya bisa ini, oh ini kayaknya bisa itu. Dan kita harus menyederhanakan bahasanya biar orang benar-benar ngerti, connect. Jadi kalau mereka mau beli ya beli sekarang. Jadi itulah yang penting ketika misalnya kita bikin nih. Nah, poin ketiga setelah kita udah bahas kayak tadi itu depannya, tengahnya kita bisa nonton, ya harus ada ajakan buat beli. Ajakan buat beli itu bakal mastiin kayak orang tuh ya udah order ya beli, gitu ya. Nah, yang paling penting juga adalah ketika misalnya kalian mau bikin Shopee video buat bagus adalah kalian bisa bikin si video tersebut tuh memang ada ajakan dan sesuatu promo yang lebih, jadi orang tuh membeli saat ini juga, gitu. Nah, jadi secara basicnya sebenarnya gitu doang. Coba gue mau tahu nih dari basic yang gue bahas banyak nggak yang masih bingung. Terus dengan penjelasan gue ini bikin kalian jadi ngerti atau makin bingung? Kasih tau dong di komen.